pagi sampai kira-kira jam 10 atau jam 11 itu kena panas, atau setengah 11 ke atas itu burung ini tidak kena panas atau rindang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Caraku 55. Semoga teman-teman kondisi sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan membahas yaitu rawatan simpel murai batu, kurang vektor, dan drop mental. Sebelum kita membahas cara merawatnya, kita harus mengenali dulu apa penyebab kurang vektor atau drop pada burung tersebut. Ada juga karena kurang vektor memang burung ini masih muda, perlu adanya perawatan dan usia pada burung ini belum mapan. Ada juga yang kurang vektor karena pola perawatan penjemuran yang kurang maupun porsi EF yang tidak pas. Ada juga yang drop mental karena burung ini sering di-track dan pada burung ini mentalnya ngedrop. Biasanya pada burung ini burung yang sering kita lombakan pada usia muda dan mental ini belum kuat teman-teman. Kadang kita memaksa burung yang masih pastolan kita coba. Ada kalanya kita harus merawat burung ini agar kembali pada burung performan yang semula. Khusus burung yang pastol misalkan. Burung pastol kira kurang vektor, tentu itu hal biasa teman-teman. Karena di saat burung masih muda, ini otomatis mental terbentuk itu belum belum mapan. Ada juga burung yang masih pastol itu sudah kuat mentalnya. Dari gen terah maupun burung biasa, ya memang ada kemiripan. Kadang burung biasa bisa bagus, kadang burung yang terah juga biasa saja. Ada kala untuk burung pastol, cara merawat seperti di video-video saya sudah saya jelaskan. Cara merawat pastol ya seperti penjemuran rutin. Apakah bisa burung pastol itu kita sauna agar vektor muncul? Bisa aja, tetapi jangan sering dulu. Karena dimana pada burung yang saya alami, burung yang masih pastolan, itu metabolisme dalam tubuh burung atau ketahanan dalam tubuhnya itu belum kuat. Kalau kita misalkan mau sauna, nggak apa-apa sauna seminggu sekali atau 2 kali durasi sebentar aja teman-teman. Misalkan 20 menitan seperti itu. Extra fooding ya kita harus setting berapa porsi yang diinginkan pada burung. Untuk lain penjemuran lainnya bisa dengan jemur sauna. Setelah sauna, hari-hari lainnya bisa jemur biasa, rajin embun, umbar seminggu sekali atau 2 kali nggak apa-apa. Kondisikan pada burung pastol yaitu burung ini rileks dan tenang. Ada juga yang burung yang vektornya kurang, itu karena penyebabnya yaitu kurang pada porsi penjemuran khususnya. Biasanya penjemurannya durasinya kurang atau bahkan durasi berlebih. Ada faktor lain atau burung ini misalkan sakit. Jadi kita melihat kondisi drop ini karena apa? Karena sakit apa? Karena burung ini memang kurang rawatan. Yang pertama kita bahas dulu burung yang drop aja ya. Langsung ke drop aja, yang vektor sudah saya bahas di video saya lainnya, silahkan dicek. Untuk yang drop mental, ini burung karena biasanya di-track. Pertama, yang kedua karena habis mabung. Yang ketiga karena burung ini sering dilombakan pada usia muda dan biasanya mabung satu atau mabung kedua biasanya mulai ngedrop mentalnya. Yang harus kita tangani pada kondisi burung seperti ini, yang saya lakukan yaitu melihat jika tidak sakit pada kondisi yang memang kita sendiri yang melakukan track atau lomba sering dan burung ini nggak kuat. Yang bisa dilakukan yaitu pertama, porsi EF dinaikkan. Untuk jangkrik misalkan harian 55 kita naikkan aja dulu 77 bahkan 10-10.
kita naikkan dan kita beri vitamin, misalkan Vitacik atau vitamin lainnya yang menurut teman-teman bagus mana. Tapi rekomendasi kalau saya mending Vitacik atau Fortevit. Yang kedua yang harus kita lakukan yaitu burung diumbar. Yang pernah saya lakukan seperti itu. Jadi penanganan pada drop mental seperti itu atau kurang vektor pada burung itu berbeda. Yang saya lakukan untuk burung jenis ini ya, untuknya jenis ini saya umbar tiap hari teman-teman. Jadi tiap hari itu di dalam kandang umbaran. Kandang umbaran setiap hari baik pagi, siang maupun sore bahkan malam aja di kandang umbaran. Dengan catatan umbaran kawat atau ram yang kecil ya. Takutnya ada hewan melata atau apa ya, hewan melata dan hewan-hewan yang bisa masuk ke dalam umbaran, misalkan kupu dan kleper. Jika teman-teman takut, mending di dalam rumah, misalkan ada buat umbaran di dalam rumah. Tetapi burung harus disendirikan teman-teman. Misalkan ada burung emas-teran ya agak jauhan. Dan tiap hari seperti itu, kalau saya saran, mending umbaran ini pagi sampai kira-kira jam 10 atau jam 11 itu kena panas, baru kalau mulai jam 10 atau setengah 11 ke atas itu burung ini tidak kena panas atau rindang gitu, seperti posisikan umbaran di situ. Dan air minum atau air bak mandi itu saya ganti tiap hari. Biarkan dia leluasa dan rileks, itu mandi sesukanya. Pur, jangkrik itu langsung saya masukkan teman-teman. Jadi setiap pagi saya masukkan. Pada khusus burung ini, saya tidak memberikan EF pagi sore. Kalau teman-teman mau coba pagi sore juga nggak apa-apa, sesuai harian tapi dinaikkan. Khusus burung yang saya hadapi ini saya pemberian pakan pagi aja. Jadi pagi langsung saya kasih porsi EF yang lebih, misalkan 15 sampai 20 ekor itu pagi aja. Jadi fur tetap di dalam dan EF saya berikan hanya sekali pagi aja. Harian seperti itu teman-teman. Jadi burung ini saya kandang umbaran itu selama 2 minggu itu sudah kelihatan, atau 14 hari sudah kelihatan vektor mulai muncul dan burung mulai kembali berkicau. Tapi memang ini berisiko teman-teman. Di luar rumah yang ada yaitu ada hewan seperti itu. Tapi yang saya alami alhamdulillah itu tidak masalah teman-teman. Tapi yaitu tadi dengan catatan juga pada cuaca tidak dingin. Misalkan untuk saat ini cuaca itu kondisi aman aja. Jadi cuacanya ini tidak dingin teman-teman. Jadi sedang-sedang pada saat ini kan bulan-bulan ini cuaca ya terang benderang dan sebagainya, tidak terlalu dingin, itu aman. Tapi kalau posisi kondisi dingin saya tidak disarankan karena burung ini makin lesu nantinya, burung kurang bergairah dan gampang sakit. Pemberian Vitacik juga bisa seminggu 3 kali atau 2 kali, kita campur langsung di air mandinya, itu nggak masalah. Jadi penanganan seperti ini teman-teman untuk burung yang jenis drop mental karena sering dilombakan itu memang proses disendirikan dulu. Ada di video saya sebelumnya juga ada yang cara itu tersebut bisa disendirikan dalam ruangan atau di full kerodong juga bisa. Tapi yang lebih efektif menurut saya ini mending di kandang umbaran. Dan kita jor dulu pagi aja kalau saya teman-teman. Jadi ada beberapa contoh burung yang drop mental, tetapi ini bisa diterapkan pada teman-teman. Ada yang cocok atau tidak itu silahkan dicoba teman-teman. Yang menurut teman-teman baik silahkan lakukan, yang kalau kurang baik itu yang mungkin tidak cocok di burung teman-teman. Ada juga faktor karena drop mental karena burung ini sakit, misalkan lesu seperti itu atau gembung sering itu teman-teman beri vitamin dulu, vitamin atau Vitacik atau mungkin
tetraklur, lihat kondisi pada burung tersebut. Setelah itu baru kita umbar. Apakah di kerodong juga bagus untuk burung yang hilang vektor maupun drop mental? Itu juga bisa teman-teman, tetapi kadang burung yang drop mental itu suhu tubuh atau kesehatan pasti menurun. Tapi kalau mau kerodong itu samping aja saya sarankan. Kalau full kerodong itu kotoran tidak kita bersihkan atau lupa atau kerodongnya terlalu tebal, biasanya pengap di burung, malah kena snot dan sebagainya. Jadi itu saran dari saya, solusi teman-teman mungkin berguna bagi teman-teman kicau mania. Jika kurang jelas silahkan ditulis di kolom komentar teman-teman yang belum paham masalah. Kalau sudah dibahas di video silahkan diikuti, yang belum silahkan di komentar aja teman, atau bisa di WA saya. Itu saja dari saya teman-teman, semoga burung teman-teman tetap monser di lapangan. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.